Pondok Demak tampil. Tak berkahnya punya ini. Mas. Saya kita beli sana yang kecil sekali. Suara. Kali-kali. Kali-kali. Oke. Teman kalian ngetes niki suarane mboten. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Ya, teman tes suara di Facebooknya. Sudah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Hadratul qurama wal fudula, para bapak-bapak kiai, para ustaz, ustazah, para ibu-ibu jamaah muslimat, fatayat Ibnu IPPN dan ISNU. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, yang semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang pagi yang mulia ini kita semuanya bisa kumpul hadir di majlis di masjid kita ini yang kita cintai, Masjid Nahdlatul Ulama Raudhatul Maqburin. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita pada pagi hari ini akan melaksanakan suatu ibadah sunnah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengingat ahli warisku, yaitu para ulama yang masih hidup ataupun sudah wafat, maka dia sama dengan mengingat. Hari ini kita insya Allah ini khaul ya, merayakan khaul ya, bukan merayakan ya, jadi istilahnya kita ini ngalap berkah, mengambil ibrah sejarah, mengenang perjuangan Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani yang pada hari ini, pada bulan-bulan ini beliau khaul yang ke 882 pun lami ya. Ibarat anak ini sudah anak putu itu ya, anak putu buyut bangga wareng ngetek gandeng ziwur sampai tekan apa berbak sinti macam-macam ya sampai bawa akeh. Nah ini Rasul, ini bedanya kita dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah, kenapa kita merayakan Maulid? Ya karena Nabi. Ya ada sih yang kita juga ikut-ikutan Nabi ulang tahun ya. Tapi rata-rata para ulama itu ditulis tarikhnya ketika saat wafatnya. Beliau wafat tahun 561 Hijriyah.
Tahun berapa Bu? 500. Kenapa? Kita biasanya kan begitu, sering ya mengadakan dengan biasanya kan gitu ya. Mendak bapak gitu. Ya. Haul itu yang mendak itu. Kenapa? Kalau waktu meninggal kok kita mengingat-ingat? Karena apa? Di saat-saat kalau orang yang sudah meninggal ya, itu yang diingat apanya Bu? Apanya? Baiknya apa buruknya? Baiknya apa buruknya? Biasanya kan begitu. Ayo padang kuburi Mbah Fulan gitu. Mbah Fulan kan. Jadi kalau orang itu wafat meninggalkan apa Bu? Nah, orang wafat itu sebenarnya cuma pindah alam. Pindah apa Bu? Cuma pindah alam saja. Selanjutnya beliau sudah hidup lagi. Gimana tuh? Kalau baru meninggal, ya belum dimandikan, ya belum dikafani, belum disolati, namanya apa Bu? Jenazah. Mayitnya wis diisi burung kan gitu, ya enggak? Jenazahnya sudah dimandikan apa belum? Gitu. Jenazahnya sudah dikuburkan apa belum? Kan gitu kan. Tapi kalau sudah dikuburkan, ayo moroning kuburane mayite Mbah Fulan. Ada enggak? Pamane jenenge Mbah Pak Ijo, misalnya ngene, enten Mbah jenenge Pak Ijo. Mari kita ziarah ke mayitnya Mbah Pak Ijo itu betul. Batu Kimin pamane gitu. Dan itu iki. Mari kita ziarah ke mayitnya Batu Kimin, ada enggak? Enggak ada. Pasti langsung nama. Gitu. Seperti orang ini. Jadi apa enggak? Jadi tidak ya. Jadi tidak Mbah. Jadi tidak tenggene Ibu Risma. Langsung nak. Begitu juga dengan di makom. Itu kita datang ke rumahnya kakek kita, buyut kita. Karena menjilai sarungan Jumat. Aku harap nunggu Mbah. Mbah bukan usra ono tapi beliau sedang ada di dalam alam wakilnya bendanya berupa kubur itu. Berupa kubur. Nah, apakah beliau jadi situ? Enggak. Itu cuma dagingnya beliau yang diparkir di daging kulitnya. Diparkir di dalam tanah itu. Tapi orangnya dialam barzah. Beliau tidur di situ diam. Dulu Bu ada orang sahabat itu nggak percaya siksa kubur. Ini cerita kalau siksa kubur itu ada. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah benar yang Rasulullah ceritakan, sabdakan kalau siksa kubur itu ada? Oh iya ada. Katanya kalau habis ditinggal sama orang yang tak liza, 3 langkah saja, ini jenazah mendengarkan suara sendalnya yang ngantri. Sret, sampai tidak terdengar. Datanglah malaikat siapa Bu? Siapa? Bukan? Tapi Bu, tapi kajian Nabi itu apa? Ini sahabatnya itu. Saya itu tadi lihat kok, iya orangnya itu diem loh. Sama bisa lihat dari mana? Saya ngintip ya Nabi. Lu kok bisa ngintip? Iya, kuburnya itu saya bolongin. Kuburnya itu saya bolongin, kuburnya saudara saya itu. Saya kasih lubang, saya intip kuburnya saudara saya. Setelah semuanya takziah ini pergi, ya dia cuma diam, nggak ngapa-ngapain, nggak bangun. Berarti nggak bener itu ya Nabi. Oh bener. Oh begitu. Kamu kepengen bukti kalau siksa kubur itu ada. Rasulullah kemudian menunjuk seseorang yang sedang tidur. Lihatlah orang yang tidur itu. Kalau kamu kepengen tahu siksa kubur itu ada, lihat orang yang tidur itu. Kenapa saya suruh lihat orang yang tidur ya Nabi? Ya ada. Kamu tungguin orang tidur itu sampai dia bangun.
Tunggu itu. Benar, ditungguin. Karena Rasulullah makrifat. Rasulullah itu menyaksikan orang yang sedang tidur itu sedang digebukin orang. Dia tenang aja ini. Yo namanya orang tidur kan tenang loh ya, Bu. Digigit nyamuk enggak tahu. Digiris tangannya loh, pasti enggak tahu. Ya enggak? Disontek aja enggak tahu. Namanya orang tidur. Ya itu. Akhirnya Rasulullah kan tahu kalau orang yang sedang tidur itu sedang bermimpi di alam barzah sedang digebukin orang. Namanya orang digebukin orang pasti kalau dia melek kan gini-gini, ya enggak? Oh jangan, aduh sakit, kan begitu. Lah namanya orang tidur kan sedang berada di alam lah, tubuhnya memang di situ, tapi orangnya sedang jalan-jalan, kayak sampean, gitu. Loh, tidur di pojokan kasur loh, kok bisa jalan-jalan di sana nyebrang setit? Oh iya Ustaz, saking egonya ya. Berarti tubuhnya di sini tapi rohnya berada di terminal speedboat. Ya enggak, Bu? Jangan percaya apa enggak kayak gitu? Tubuhnya di sini, loh, kok iso yo? Aku menang nduk ini. Kok iso nang pari, truk serwal malah, malah. Kok yo iso pulur bayem. Kok iso ora kacang ijo. Gitu. Jadi pernah enggak ngalamin kayak gitu? Iya. Mimin nanti buatan. Pernah enggak? Begitu. Terus ditungguin ini sahabatnya. Sahabat yang sedang tidur ditungguin. Dia cuma diam aja. Terus tiba-tiba sahabat itu bangun. Sahabat itu bangun. Dia bangun. Aduh, tubuhku sakit semua nih. Aduh. Kamu kenapa? Bangun-bangun dulu merasa sakit semua. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihir. Ya Allah, Engkau telah menghidupkan saya lagi dari kematian kecil ini. Ba'dama amatan, maka an-naum aqal maut. Kalau umpamanya saya ini enggak tahu udah mati saya. Iya enggak? Loh, umpamanya orang itu digebukin orang, enggak? Sampai benar mati, nyawanya tidak dikembalikan. Kira-kira mati apa hidup? Mati apa hidup? Iya. Ibunya itu punya tetangga. Habis kerokan gini, kerokan pakai kipas. Makanya ibu aku ya, habis kerokan dengan kipasan. Tidak tahu ya, itu mungkin sudah jalannya ketemu malaikat Israel ya. Tidur, bangun-bangun, dan dibangunin udah enggak bangun. Sudah ke alam lah. Alam lah. Aduh, aku andai kata tidak bangun sudah kadang ada udah dia orang yang jatuh nyemplung jurang. Kalau umpamanya sampai nyawanya tidak dikembalikan Allah, tidak dihidupkan Allah, kira-kira hidup apa mati? Maka kita berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berarti mimpi itu ada apa enggak, Bu? Di dalam mimpi sampai digebukin orang itu ada apa enggak? Ada apa enggak? Begitulah orang yang mati. Begitulah orang yang meninggal. Itu disiksa di alam, bukan di dalam tanah, itu bukan. Loh, gimana kok ada orang yang jenazahnya utuh? Itu karena rahmat Allah, karena Nabi Allah, karena kekasih Allah. Tubuh enggak rela untuk dihancurin. Tubuh ini pernah digunakan untuk sholat. Tubuh ini pernah digunakan dibasuh air wudhu. Ibu tahu enggak? Kelak di yaumil mahsyar itu, Bu, tanahnya yang kita pinjak itu bisa membuat kaki kita terkelupas. Itu terbuat dari apa, Bu? Terbuat dari apa, Bu? Emas, permata, perak, tembaga. Barang yang kita puja-puja di dunia ini, yang menjadi simbol kekayaan, simbol mahkotanya para raja, nanti di yaumil kiamat, yaumil mahsyar cuma diinjakin
Waduh enak ya, kaya nanti dia mau masak, mas semua. Siapa yang mau beli? Seluruh hamparan tanah hari kiamat itu terbuat dari emas, permata, perak, dan tembaga. Semuanya diinjak-injak. Makanya ibu, di dunia ini nggak perlu gengsi, ya kan? Nggak perlu gengsi. Waduh, mungkin ini kalau gelangnya banyak, sedikit-sedikit keluar biji. Gelangnya kayak pelek becak. Kalungnya kayak ranting. Ini. Nggak perlu gengsi. Nggak apa-apa lah. Gelangan-gelangan karet nggak apa-apa. Jadi kita di dunia nggak perlu malu. Karena semua itu hanya fana. Di Jawa itu saya lihat berita di TV. Orangnya itu nggak tahu ya, Mbak. Benda yang namanya emas itu malah membunuh dirinya. Orangnya emasnya besar. Saingan gede-gede, wis kayak rantai kapal. Ya Allah, keluar dari bank karena dia kan tidak pakai hijab dan tidak pakai kerudung gitu, tidak pakai jilbab khimar. Dan kan gulunya kan ketok, kan masyarakat bilang ada jambret, langsung ke ini apa kalungnya dijambret orangnya mempertahankan kalungnya langsung jatuh. Kan dia kan nggak pakai khimar, nggak pakai kerudung, langsung ini apa nih rambutnya itu apa nyelimpet di bannya rodanya orang jambret. Ya Allah. Langsung keseret hampir 3 kilo. Akhirnya ditemukan mayatnya botak. Ya botak lah. Protol semua rambutnya. Gara-gara tarik itu, ketarikan itu ban roda motor, jambret. Ya Allah, gara-gara tidak menutup rambut dan memamerkan harta benda. Ya Allah, itulah namanya dunia. Bukan bermanfaat, malah menjadi sudah di dunia nggak menutup aurat, mati ini rambutnya protol, nanti di kiamat digiling, di blender sama malaikat mungkar, lagi ya, selamatkan diri kita, gitu. Selamatkan anak-anak kita. Gitu. Kalau sudah akil balik ya, sudah diperkirakan ini sudah mulai remaja, anak-anak putri kita kenalkan ilmu fikih, kita kenalkan tentang fikih aurat, kita kenalkan tentang fikih haid. Jangan sampai semua itu menjadi tanggung jawab kita nanti kalau di dalam neraka. Ini kembali kepada cerita. Berarti jenengan percaya Bu ya, kalau siksa kubur itu ada? Ada nggak? Nikmat kubur ada nggak? Nikmat kubur itu ada, siksa kubur itu ada. Alam barzakh itu ada. Kalau ada orang yang apa sampean pernah mati, banjir itu alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah melihat semua ini. Tinggal kita ini umatnya yakin apa enggak gitu. Umpamanya sampean punya suami atau punya ayah ya, pergi ke Mekah. Terus habis dari sana pulang cerita, Duh, aku toh di Mekah toh melihat mizab. Oh, foto wah mizab itu pakaran apa? Mizab itu, kowe nak ngerti lho. Kuwi jenenge talang emas. Lah ngono kayak gimana, Pak? Ya pokoknya tempel di itu, di Ka'bah itu. Ah, gak percaya, Pak. Lu wong aku lu bar kok kono. Saiki pembuktian gampang, ada foto, ada video kan gitu. Lah orang zaman dulu bisa disebut. Lah kowe percaya apa ora? Ah, gak percaya, Pak. Sampai nunggu aku siae, Pak. Tapi bapak kita sudah kesana. Tinggal kita ini yakin apa tidak. Di sana itu ada namanya Babus Salam. Oh, kok buat Babus Salam? Pokoknya pintu sing langsung mengarah ke arah Ka'bah yang inti. Kaya apa Babus Salam? Ya, menunggu percaya ora sampean? Percaya enggak sampean tentang Babus Salam? Ya percaya, Pak. Sama kaji, numpak kapal sampai 7 bulan gitu.
Di desa saya itu ada Mbah Kaji dulu ya. Pertama kaji itu naik kapal tuh. Itu pulang pergi 7 bulan. Nulis Quran mulai Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai Anas. Sampai balik Quran khatam. 7 bulan aku di kapal itu nulis. Itu orang zaman dulu. Sekarang enak nih, besok bisa ke Mekah. Gitu tuh. Semoga kita semuanya bisa haji, amin. Semoga kita semua bisa umrah. Setiap tahun bisa umrah. Alhamdulillah. Semua pengen haji tak? Doa ini gampang-gampangan Mbak, Bu ya. Gimana doanya? Ya Allah, berikanlah saya kekuatan, rezeki bisa sholat di depan Ka'bah. Gitu aja. Oh, jujur sing gak ngerti artinya. Lebih baik doa yang gampang-gampang. Allahumma rzuqna as-shalah di ardi Makkah. Ya Allah, berikan saya rezeki bisa sholat di bumi Mekah. Itu aja. Gampang-gampang. Sama habis tekan Mekah kaji badan. Kaji badan. Ya yang penting waktu kaji. Gitu. Orang wis Mekah kan tenan. Kalau sampai sudah ada di depan Ka'bah, kira-kira umroh haji enggak? Umroh haji. Mana sih gampang-gampang ya Allah, kula pengen roh Ka'bah kaya sing dilemak mana ya haji. Ya kan? Kan gitu. Jadi doa ini yang mudah-mudah. Supaya kita semuanya diberikan pertolongan Allah bisa ke Makkah Al-Mukarram. Dan kalau bisa itu gimana caranya orang ke Mekah itu? Harus memancing magnetnya Ka'bah. Apa magnetnya Ka'bah itu? Anak fakir miskin yatim piatu. Tahu enggak Bu? Apa sejarah Ka'bah? Ka'bah itu dulu adalah tempat harta bendanya anak-anak yatim, fakir miskin. Itu. Jadi kalau orang habis umroh, habis haji kok pelit, bin bagel, bin cetil, bin medit, kapsul pecah, pahit. Iya kan? Wong iku wis melu wong iku wis pahit tenan ya. Pahit pokoke. Werjo surat di kapal-kapal dek lotok. Sore ndebaki kapsul pecah. Itu. Maka caranya gimana kalau kita kepengen haji ya? Nah, kenapa Allah ini Bu? Ya. Allah ini kenapa ngasih kita corona? Ya. Karena sekarang ini haji umroh buat hanya pamer. Kalau tidak dipanggil haji tersinggung. Ibu Ibu fulana lah, jangan namanya orang, ada orang lagi namanya pamannya. Ibu hajah, ibu fulana, kok nggak dipanggil hajah sih? Nah, nggak mau kecepatan. Padahal nggak ada ceritanya Kanjeng Nabi itu pakai gelar Haji Muhammad bin Haji Umar Abu Bakar Siddiq, ada nggak? Ada. Haji itu juga rukun Islam. Puasa juga rukun apa ada? Pokoknya ini sholat risma ada nggak? Ada nggak? Ada nggak Bu? Jahat. Tapi kadang orang ini nama itu dibuat untuk ramai. Aku ini mau nyalonan ke dewan, harus hajah dulu. Hajah Siti Kondilati. Kondilati sapi. Ada Siti Kondilati SESPD MMPHC. Boh. Harus ada hajinya ya. Nah ini kita jangan seperti itu ya. Nah, caranya ini buat ingat-ingat. Caranya kuncinya orang supaya kepengen cepat naik haji itu tahu apa asal usul Ka'bah supaya manggil kita. Ka'bah dulu ada isinya. Zaman dulu sebelum zaman Nabi dan sebelum zaman Nabi. Isinya adalah harta yang dibagikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Jadi kalau ada orang haji kok tidak lomo sama fakir miskin, nggak lomo sama perjuangan agama, nggak lomo sama anak-anak yatim, ya nggak sedih. Walaupun sama doa ya Allah, tidak bisa. Tabungkan hartanya sampai di fakir miskin, perjuangan agama.
bangun pondok, bangun musola, bangun TPQ, bangun madrasah. Itulah dulu isi daripada Kak. Nanti Ka'bah itu ngoleh. Halo, Bu Siti kon dilatih. Ndang mangkat. Iki wis wayahe sampean panggil iki panggilan iki. Dan kalau ada orang haji, itu kita semua titip salam sama Nabi. Mbah Painah sampean ngaji mangkat haji. Iya nduk ana apa? Aku tambah pengen pun sampean ning raudhah ning makom Nabi. Aku bersalam sama Rasulullah, salamkan rindu kepada Nabi. Itu saja, Mbak. Lah gak bisa saja dah. Enggak. Kalau sampean dari makom Rasulullah, aku sampaikan salam kepada Nabi. Sallallahu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasul. Agar aku dipanggil Nabi sana. Saya tuh punya kenalan. Ketemu di Mekah. Orangnya itu jualan lontong. Jualan apa, Bu? Lontong, Bu. Itu benar saya buktikan. Saya setelah mimpin rombongan Pemda Haltim itu saya cari orang itu. Bener, Bu. Jualan lontong. Sehari katanya dia itu, saya itu Pak, kebutuhan sehari itu cuma habis 1.000. 1.000, Bu. Loh, kok iso wong urip zaman saiki hidup 1.000? Ya, karena dia jual lontong sendiri. Kalau dia pakai modal kan 500 rupiah, kan dijual 1.000. Jadi pagi itu makan lontongnya sendiri, dihitung 500, sore sambil minum air yang banyak. Sisanya untung ditabung untuk pergi umroh. Dan sudah haji berkali-kali. Saya itu Pak, alhamdulillah. Nah, kerjaannya sampai apa Pak? Kok setiap tahun saya itu mulai tahun 1998 sampai ketemu saya tahun 2014. Jadi udah berapa tahun? Setiap tahun bisa umroh. Ternyata itu. Apa kuncinya? Saya ini walaupun miskin Pak, lontong saya ini kalau dari Jumat saya cari panti-panti asuhan, santri-santri. Saya nggak jualan ke orang umum yang punya uang. Saya ke santri-santri yang duitnya mepet. Bismillah ya. Ataupun cari panti-panti asuhan yang di situ ada bayi-bayi yang dibuang, yang yatim piatu, itu saya kasih mereka kasih makan. Ya dari Jumat. Bahkan kalau ada orang-orang miskin, jadi saya kumpulkan uang Bu, itu dari uang 5.000 sepuluh saya dapat tiap hari. Saya rela tiap hari cuma makan 2 kali. Pagi 500 rupiah, sore 500 rupiah. Akhirnya apa? Dananya benar-benar terkumpul. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi apa? Masya Allah. Tapi zaman sebelum corona masih gampang. Daftar sekarang 1 bulan lagi bisa berangkat. Itu benar. Saya cari benar. Orang memang jual lontong pakai gerobak Semarang. Ya Allah. Bener pagi makan lontong itu kan bukan dibungkus Semarang itu susah. Godong gedang itu pisang itu susah. Jadi lontongnya dibungkus itu. Apa itu? Plastik itu. Yang beli mahasiswa itu. Sekitar di sana ada sepanjang. Itu benar. Jadi dia tiap tahun bisa. Terus di sana saya cerita. Terus tipsnya gitu Mas. Saya ini walaupun orang miskin. Jadi saya kan tuh kalau mau pulang ke Indonesia, udah waktunya ini pulang. Ya. Ada yang Mekah dulu baru Madinah, ada yang Madinah dulu baru Mekah kan. Itu saya pakaian umroh saya ini yang sudah bau yang lecek, ampunnya apa kan? Ingat tahu ya orang namanya orang Arab kan, sa'i ya, tawaf gitu. Kemudian doa di tempat-tempat yang mustajabah, sholat. Saya nggak pernah tinggalkan sholat. Berjamaah di masjid. 1 jam sebelum dibuka pintu Ka'bah saya sudah di situ, 2 jamnya sebelum. Setelah saya mau pengumuman pulang, pakaian ihram saya tinggal di masjid. Di hotelnya itu. Ditinggal saya bilang, hei makhluk Allah yang menjadi pakaian ihram, tolong tahun besok aku panggil lagi ya. Aku mau pamitan sebentar. Aku mau melihat keluargaku di Indonesia. Aku berniat mungkin di Mekah.
Ya, pamitan diajak ngomong cerita aja. Saya itu kalau mau pulang ke Indonesia masih seperti orang gila. Sandal jepit saya omong. Hei sandal jepit, kamu ku tinggalkan di sini. Panggillah aku di tahun besok untuk berangkat lagi ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah, ziarah di makam Nabi. Dia ngomong sama sandalnya ditinggal di penginapan itu di hotel. Walaupun dia cerita saya mampunya hanya bayar hotel bintang 3. Tapi hotel bintang 3 wis jos. Sampai akhirnya pulang besok bisa ngumpulin dana lagi. Itulah namanya orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Nah, ini semuanya kita cerita di hari ini ya, ini ngaji hikmah Khaul Sultanul Aulia sambil kita ngaji, mentarget diri kita. Kita semuanya pada saat ini itu bisa mengambil ibrah pelajaran. Jadi kenapa ada corona? Ini kenapa ada corona, Bu? Sampai orang yang sudah daftar haji, sudah daftar umroh, habis puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai ada miliaran. Orang-orang kaya itu kalau rombongan tuh, Bu, saya bareng rombongan orang Jakarta. Cuma berapa orang? Habis 1,5 miliar. Nginepnya di hotel itu yang jam itu. Namanya hotel. Tulisannya Wakaf Malik Fahd. Tapi dalamnya itu bukan milik orang Saudi, milik orang Perancis, Inggris, milik orang Israel. Hotelnya namanya Hilton. Gitu. Hilton. Terus apa itu yang Green apa gitu? Inggris pokoknya itu. Luarnya aja. Nah ini, lah kenapa ada corona ini? Di balik corona itu ada apa, Bu? Itu menegur orang-orang yang mampu untuk tindak haji, pergi haji, akan tetapi tidak mampu memberikan sedekah kepada tetangganya yang nggak bisa makan. Ada anak yatim nggak bisa sekolah, waktunya enggak. Ini ditegur oleh Allah. Sekarang kamu nggak bisa tawaf ke Ka'bah. Sekarang tawaflah ke tetanggamu yang fakir. Tegur itu. Gunakan uangmu. Apa? Orang umroh itu kan cuma pamer tok ya. Sekarang foto. Sekarang alhamdulillah bisa foto di depan Ka'bah. Nenek. Sedikit-sedikit cekrek, ya enggak? Alhamdulillah sudah bisa umroh. Alhamdulillah bisa sa'i. Alhamdulillah ini sudah selesai di Bukit Marwah. Keren. Ya Allah, padahal itu ibadah sunnah. Ya, ibadah sunnah. Habis itu ziarah ke mana? Jabal Rahmah. Ini adalah saya sudah bisa naik trek. Boleh nggak foto-foto? Boleh untuk tujuan dakwah. Oh, berarti alhamdulillah kita bisa ke sana. Ini kita tegur orang-orang ibadah ke sana cuma selfie. Loh, saya juga selfie. Tapi kan saya itu kan nggak seperti orang-orang. Loh, saya itu pas 2014 ceritanya tadi ya. Saya ke Mekah Mukarramah itu nekat bonek Bu. Saya itu ini cerita ya. Istri saya itu punya itu. Bilang, Mas, nggak ada uang tinggal 1 lembar. 1 lembar 1.000. Inilah, monggo silakan buat bekal untuk ke tanah suci. Di sana 1.000 Bu. Ke Mekah, lewat Singapura, Changi, sampai di Dubai, misalkan 1.000, misalkan batak ya. Ini duit memang hari ini Mas. Tinggal 100.000 ini tok, uang 100.000 gambar pahlawan Repo. Obat merah cat pahlawan Repo itu 1 lembar tok. Kira-kira anjir mari mboten tak sangat 1.000 mangkat Mekah. Ya Allah, gitu. Sangat bumi 100.000. Ini tinggal ini masukan kita. Udah saya berangkat. Tapi alhamdulillah, masya Allah. Orang umroh, orang haji itu kalau memang niatnya sudah tekad, di Quran apa Bu? Dawuhnya. Wa tijaratan lan tabur. Perdagangan perjalanan yang tidak akan rugi dan bangkrut.
Bener Bu? Saya berangkat bawa uang 1 lembar, kopernya kecil, orangnya koper besar-besar. Kalau di sana itu Bu, orang yang kaya-kaya itu, kopernya 1, pulang-pulang kopernya mana? Jadi kopernya 4. Bu, saya itu baru orang Jakarta. Berangkat itu bawa koper 1. Pulang-pulang kopernya jadi 5. Kopernya mana? Kalau saya tetap aja, saya itu memang berangkat bawa koper kosong gitu. Saya berdoa, ya Allah nanti kalau pulang mau bawa tafsir. Cuma itu aja untuk menaruh tafsir. Jadi kembali ke corona tadi. Kenapa Allah melarang manusia? Ini kan melarang, bukan melarang ya. Tidak mengizinkan, bukan melarang. Tidak mengizinkan orang-orang yang sudah daftar, yang sudah ini, sudah keluar, tidak bisa. Saya itu tahun 2002 itu, saya dan paman saya itu kan punya biro travel haji tahun 2002. Itu pas waktu ada pertama kali waiting list ketika terjadi pengeboman di Riyadh itu kan seluruh negara di dunia di stop, dipotong jatahnya semuanya. Indonesia kena potongan 300.000. Banyak orang yang bisa berangkat. Ada orang yang gantung diri, udah habis. Ada orang yang sampai di saya itu sama ngurusi sama paman saya kan mutawif juga. Ngurus di Jakarta pada sampai ada kiai itu pada pukul-pukulan. Ya Allah, iya orang itu ngangkat ini wah. Yang sampai itu ada orang Pak Yai di Bandung itu sampai rugi 200 miliar. Ya uang sudah masuk, ternyata dikorupsi. Gak bisa orang-orang dikorupsi dan ada waiting list dari Arab Saudi. Saya bilang, Pak Bu, jamaah orang pergi ke tanah suci itu adalah panggilan Allah. Walaupun sampai sangunya sudah ada, uangnya sudah ada, kalau tidak diizinkan Allah tetap tidak bisa berangkat. Itu begitu. Ini cerita tentang corona. Kenapa Allah tidak mengizinkan manusia-manusia ini untuk pergi ke tanah suci? Itu karena apa? Lupa dengan inti daripada haji. Apa itu? Menyantuni fakir yatim piatu anak-anak. Kalau sampean kepengin Bu, kepengin pergi ke sana, gampang. Daftar porsi haji di bank BRI atau bank mana, saya sebut nama ya. Di sana atau bank-bank lain boleh terserah. Yang penting daftar, dapat uang, kumpulkan. Dan uangnya itu jangan semua, sebagian dibuat untuk menyantuni fakir itu nanti cepat. Tapi kalau tidak ada setrumnya itu lama. Ya kayak gini ini. Berangkat dari sampai ada loh, umroh ini zaman sekarang diubah. Di Surabaya itu umroh bayar nyari. Ya, ada gitu. Terus gimana tuh? Oh benar. Kredit kayak motor ya. Yang penting gini, boleh orang haji, orang umrah itu bayar kali boleh. Yang penting ada agunan atau ada perkiraan rezeki yang untuk ngangsur. Jangan sampai udah umroh menghilang lagi, apalagi sampai mati. Kan itu kalau di Surabaya itu kalau mati kan bebas, ya. Tapi nggak bisa begitu, karena utang ya utang. Nah, harus tetap dikembali. Jadi kembali kita ke barokahnya Syekh Abdul Qadir Ji. Maka nanti kita baca manaqib ya. Syekh Abdul Qadir Jilani ini Sultan Aulia, ini cucu Rasulullah, keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang sultannya para aulia. Dengan bermuhibbin kepada beliau, kita bermuhibbin kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang sufi yang hidupnya benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pada khalq 882. Dalam kisah perjuangan beliau ketika beliau nyantri ya, beliau itu saking menjaga jangan sampai nanti minta-minta temannya ikhlasnya tidak 100%. Beliau cuma makan kulit-kulit makanan. Beliau kan bisa berkulit. Bahkan di dalam riwayat
beliau sampai saking hati-hatinya dan khauf kepada Allah, rojak kepada Allah, tidak makan di tengah hutan, tidak minum, tidak makan dan tidak minum di tengah hutan selama 25 tahun. Loh, enggak mati ya iya karena Allah yang punyanya. Yang mematikan manusia itu bukan makanan, tidak makan atau tidak tapi yang mematikan itu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak makan, tidak minum, kalau orang itu dihidupkan Allah, ya akan tetap seperti Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir. Tidak makan dan minum, dekat dengan Allah, langsung ada suara. Abdul Qadir, sekarang kamu sudah ibadah dekat dengan aku, menjadi kekasih. Sekarang kamu halalkan apa yang gua haramkan. Halalkan apa yang gua haram. Anjing saya pikir, berarti saya zina boleh dong. Saya nyuri orang boleh dong. Nyuri gara-gara saya membunuh orang boleh. Pikir-pikir. Yang aku. Oh, setan kamu. Langsung kasih saya itu dengan namanya naik ke lah. Bener. Ketemu saya langsung dipukul, jatuhlah Bu. Itu begitunya wali. Wali yang nyoba ya setan tingkat jenderal. Kalau kita imannya kopra ya nyoba juga tingkatannya kok. Semakin tinggi orang ya, semakin tinggi apa? Yang setannya juga semakin jenderal. Ada seorang wali, santrinya saja yang jumlahnya tentunya lebih daripada 60.000 ya. Yang 60.000 itu bisa terbang. Aku harus saya berarti muridnya saja 60.000 itu kalau doa mau terbang bisa ke Mekah bisa, kemana saja bisa. Muridnya belum gurunya, namanya Barsiso. Namanya siapa? Barsis. Sampai malaikat di langit itu pada bergetar melihat ibadahnya Barsis. Melihat ibadahnya Nah akhirnya tapi Allah menegur. Kalian semua malaikat, kalian semua jangan heran sama ibadahnya Barsis. Barsis itu nanti kelak akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jika contohnya Barsis akhirnya dites, dijerumuskan oleh setan. Cerita tentang cobaannya. Ada setan. Nah, setan sama Barsis ya, jin sama Barsis ya pintar setan. Setan itu kan lebih hebat. Umurnya Barsis mungkin cuma 100 tahun, setan umurnya 70 tahun. Dan setan itu ibadahnya lebih hebat, ilmunya lebih hebat. Akhirnya pura-pura jadi santri ke pondoknya Barsis. Akhirnya di situ kepingin ibadah setannya, ya. Ibadahnya setan itu lebih menakjubkan daripada Barsis. Maka Bu, kita ketika sudah sholat, sudah puasa, jangan merasa ujub. Jangan merasa lebih hebat dari ibadahnya orang lain. Kita bisa sholat ini siapa yang ngasih kekuatan? Allah. Siapa yang ngasih kekuatan kita untuk sholat Allah? Berarti kita ini nggak mampu untuk sholat. Kita nggak mampu. Makanya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah bisa sholat. Kita ini nggak bisa apa-apa. La haula wala. Nanti ini Barsis coba sama setan. Setan ini ibadahnya lebih hebat. Kalau Barsis mungkin puasa, Fajar Sodik, apa matahari terbenam buka. Kalau setan ini enggak, 7 hari 7 malam enggak makan enggak minum. Kaget Barsis itu. Ibadah itu begitu. Kalau sholat sehari semalam itu tidak putus. Akhirnya Barsis ini orangnya aku kepingin kuat kayak kamu santri. Oh gitu ya. Ya. Tapi ada caranya ya. Caranya gimana? Caranya ya ini kita ketemu minuman keras. Kalau dia kepingin seperti saya.
kuat nggak tidur 3 hari 3 malam hanya sholat, ngaji sholat. Itu ada caranya. Nanti kalau Yai sudah minum minuman keras itu, ya, tapi apa bisa? Ya, nanti Yai akan merasa berdosa kepada Allah, menangisi dosa-dosa itu. Apa benar? Iya benar. Iya. Akhirnya lah, Yai Barso tadi nunggu sama santannya yang setan jelmaan. Pergilah dia itu sebut dengan saya mengajar ke toko minuman minum. Aku nggak mau minum banyak-banyak. Ya udah ya tutup aja. Nah tutup aja. Ini haram ini. Apa ya ini nanti tambah busuk beternya. Udah, Yai Barso tadi langsung minum satu tutup. Minum satu tuh. Namanya orang nggak pernah minum minuman keras, ya toh, nggak pernah minum alkohol, ya gak? Akhirnya langsung teler. Enak juga ini. Lagi. Minumlah. Minum lagi dan terus minum sampai 1 botol habis. Akhirnya kepalanya buyang-buyang. Kepalanya buyang bu. Di dalam buyang-buyang itulah melihat yang jual minuman keras itu orangnya, namanya orang jual minuman keras. Apalagi kalau sekarang ya seksi-seksi pakai pas mini, loh. Majalah populer, Sekwilda, you can see, ya, itu kamu can bisa see, elek. Kamu bisa melihat elek. Atau Sekwilda, sekitar wilayah dada wis. Atau TikTok, cimbok apa tank. Atau populer, kulit diler. Ya kan gitu. Saya begitu. Lah, namanya bersisa tadi habis minum itu malah buyang melihat orang seksi. Langsung nafsunya berubah. Tegangannya dari 110 menjadi 22. Wih, langsung tanggung. Akhirnya kayak bersisa lagi mana? Langsung. Ya bukan gelap lagi, sudah makanya perempuan itu yang jual apa itu? Jual bir itu, arak itu. Lihat dia tergoda kayak ini. Akhirnya langsung memperkosa perempuan ini. Setelah habis memperkosa penjual miras itu tersebut, kan gue sadar. Aduh, ini gimana nih? Katanya setan, udah ya itu gampang. Nanti bisa tobat. Gimana kamu tobat-tobat kamu menjerumuskan saya? Enggak, kita bisa nangis pada Allah. Allah itu Maha Pengampun. Percaya deh sama saya. Itu namanya saya. Udah nanti percaya. Percaya aja sama Allah. Allah itu Maha Pengampun. Walaupun Anda itu membawa dosa sepenuh bumi dan setinggi langit akan diampuni oleh Allah. Udah ya tobat aja. Ya, sampaikan orang terpandang. Ini nanti kalau sampai orang penjual ini nanti cerita sama orang, citranya. Terus gimana? Bunuh aja, mumpung dia masih tergeletak. Ya Allah, iya benar juga kamu tahan citra. Tapi ya enggak, ini tahunya dia tuh santri yang tak. Akhirnya dengan provokasi setan tersebut, dia itu menggorok lehernya tukang jual di. Habis dia itu menggorok lehernya tukang miras tersebut, perempuan itu, si setan kabur. Lapor sama tentara. Ada pembunuhan. Neng di sana tuh di toko miras. Siapa yang bunuh? Pokoknya ada. Akhirnya Persis itu orang ditangkap sama tentara. Gara-gara apa tadi? Minuman, maka itu adalah sumber dari bahaya. Maka minuman keras itu kenapa? Karena itu. Akhirnya si Barsus ini yang dulunya ahli taat, akhirnya menjadi orang alimah gara-gara. Nah, makanya ibadah itu juga nggak boleh nafsu, ya. Jangan karena tidak enak sama suaminya, ya. Harus karena Allah, ya. Nanti kalau kita sholat karena makhluk, nanti kita nggak bisa minta pahalanya sama Allah.
minta pahalanya sama. Contohnya bagaimana? Ibaratnya ditangkap, singkat ceritanya dia disalib. Di orang zaman dulu hukumannya dipentai, disalib, panjer dalam bahasa itu. Akhirnya si setan datang lagi dengan kesaktian dia terbang. Yai, sampai enggak? Mau enggak bebaskan? Kamu sakti juga ya, santri. Ya, saya bisa membebaskan Anda. Saya bisa membebaskan Anda dari kerangkeng terali besi ini. Bisa benar-benar? Ya bisa, gampang. Nanti gini, caranya tak Anda. Waktu tukang tombak di sana itu mau melemparkan tombak, Anda akan kesalahan. Tapi syaratnya ya, sampai mengatakan saya bersujud kepada orang. Oh begitu saja, iya benar. Nanti setelah itu saya tobat saja. Bilang aja. Dalam riwayat dikatakan Anda mengatakan saya menyembah setan. Dalam riwayat banyak. Benar. Dia itu juga manut karena sudah terpok. Ketika tukang al-bujunya mau melemparkan lembing, dia mengatakan dia itu saya bersujud pada saya. Akhirnya lembingnya lempar tertusuk di dada. Akhirnya bersisa meninggal sukul itu karena apa? Karena ibadah yang ujub merasa hebat dari orang lain dan juga dampak daripada minuman cuma satu tutup menyebabkan membunuh orang perempuan, berzinai orang perempuan, berzinai terus apa? Membunuh. Ini namanya dicoba setan yang gendera. Nah kalau kanjeng saya enggak bisa. Setannya sudah tingkat-tingkatan sampai mengaku Allah. Momen jenengan tiba-tiba ditaruh, ibu, aku ki Allah, kowe tak olehno maling. Kira-kira sampean gugur ah. Kowe tak olehno kowe nyembelih wong. Kamu saya izinkan zina. Kira-kira sama Nabi. Allah tenang. Ini kan saya. Beliau adalah orang yang masya Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah. Suatu ketika beliau itu amanah dari waktu kecil sampai santri pertanyaannya beliau itu masih sobi seperti itu sampai itu nazar itu seperti kayak itu nazar kecil di pondokan sampai akhirnya bisa mendapatkan 70 kepala perampok. Jadi sahabatnya pertama kali kanjeng saya itu adalah perampok 70. Ini karena ikhlasnya mencari ridho Allah. Nah, kita ini sampai saking banyaknya karomahnya itu kalau pas setiap malam Sultanul Aulia itu tadi orang yang sudah tingkatannya tinggi antara batu dan emas itu sudah tidak ada setiap dapat harta selalu dikasihkan buat makan, buat ini. Dia kan saya berkutirji. Setiap malam menyembelih kuda yang terbaik diambil hatinya dikasihkan kepada orang yang sakit berat. Itu saya berkutirji. Tiap malam ngasih makan. Sampai suatu ketika banyak karomahnya sampai ada seorang ibu-ibu punya anaknya kepengen mondok di tempatnya saya berkutirji. Mak, apa nak? Saya pengen mondok mak gimana? Di tempatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Aulia. Oh iya ya. Nanti besok tak anterin mondok ke sana. Udah dianterin. Besok. Assalamualaikum saya ingin mondok di sini. Supaya dapat ilmu yang manfaat. Oh iya Bu, siap. Jadi taruh di pondoknya Syekh Abdul Qadir Jilani. Makanya anak itu dididik oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Dididik dengan caranya Syekh Abdul Qadir Jilani dengan thariqah salah. Dengan thariqah yang seperti zaman sahabat. Riyadhah ya. Dikasih makan yang enggak enak. Kayak di sini mungkin ya dikasih
apa gitu. Ya, di dalam riwayat, di dalam kitab Jerman ini beliau mengasih makan santrinya tersebut ya dengan roti ke santrinya itu yang orang apa ini? Monggo, kali diminum yang punya ada kuahnya. Saya tak minum ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya anaknya tersebut dididik dengan cara saya Abdul Qadir. Kalau sekarang mungkin dikasih apa namanya nasi beras jatah miskin, umpamanya sekarang atau mungkin nasi aking atau apa. Anaknya ini akhirnya anak laki-lakinya jadi kurus kering, kon poso, kon rawat, kon ini, kon daud, macam. Tapi anaknya senang. Lain waktu, suatu waktu, ibunya tadi itu yang rondo itu datang. Datang katanya saya Abdul Qadir Ji. Lihat anaknya itu kayak balon-balon tok. Ya Allah, nak, kamu di rumah itu ganteng, gendut, kinu-kinu. Kok malah di sini jadi kurus kering? Kayak orang sakit-sakitan, kayak orang mileran. Ini anaknya tadi yang buat rondo ini. Nah, saat itulah beliau sedang melihat Sultanul Auliya Syekh Qadir Jilani sedang makan ayam jago yang dimasak dengan ini. Tuja jadi Rasulullah nanti ada di bawah. Sedang makan ini. Sedang makan. Dia itu kesukaannya ingkung. Jadi ingkung itu bukan budaya Hindu, ya salah ya. Ingkung itu warisannya Sultanul Auliya Syekh Qadir Jilani. Jadi orang Jawa sebetulnya melu kanjeng Syekh, manaknya Syekh Abdul Qadir Jilani. Bukan ikuti budaya agama lain enggak. Dia itu kesukaannya itu ayam jago. Ayam jago yang dimasak. Ingkung bukan dipotong-potong. Enggak Pak. Asal dipotong udah saja ingkung angel enggak ada ingkung. Potong-potong. Ya ikuti Syekh Abdul Qadir, yang penting ayam jago mau dipotong-potong enggak. Tapi kalau dalam riwayat ayamnya itu masih utuh. Dimakan. Saya begitu jalan, wah kasihan anak saya ini. Kalau saya kurus kering, tinggal balon-balon tok. Gurunya enak-enak, makanan jago. Ibunya jadi ngontok sama saya begitu. Akhirnya memberanikan diri protes. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya ada apa Bu? Saya mau sedikit usul. Ya gimana Bu? Ini anak saya kenapa jadi kurus kayak gini Bu? Saya di rumah itu gendut, mungkin di sini kok malah jadi kurus toh. Gimana cara didiknya ini Syekh? Anda enak jadi gurunya makan tulang ya, makan ayam. Ya saya begitu. Jadi Anda enggak terima Bu dikasih makanan begitu. Ya bukan begitu Syekh, tapi ya jangan begitulah. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani langsung apa namanya? Ini berarti balungnya ya. Lagi jalan. Oh begitu ya. Berarti ini kurang terima ya Bu kalau hanya makan kaki saya makan ayam. Ibu, lihat ini Bu. Ini tulang apa Bu? Itu ya tulang ayam. Sultan Auliya Syekh. Ini lihat Bu sudah saya. Hei balu, bi idznillah alladzi yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Balung itu langsung tumbuh dagingnya, tumbuh kulitnya, tumbuh bulunya sampai jadi ayam jago. Berarti itu langsung jadi ayam jago. Bi idznillah alladzi yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Hei tulang jago, tulang ayam jago, hiduplah kamu dengan izin Allah yang Maha menghidupkan tulang-tulang kelak yang telah penuh. Tulangnya langsung jadi ayam jago. Karena yang jago begitu. Karena itu kan ulgurullah. Akhirnya yang jago bilang, la ilaha illallah Muhammad
Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliyo. Mbok rondo tadi itu langsung gede. Masa tulang bisa jadi ayam? Ya Bu, nanti kalau anak sampean sudah bisa bikin tulang jadi ayam jago, silakan makan apa saja. Makan kebo, makan unta, makan apa saja. Oh begitu saya. Oh iya. Kalau begitu saya manut, kasih makan apa saja saya ini, nggak apa-apa. Kasih makan batu juga nggak boleh, boleh saja. Saya manut saya. Terserah dengan ide seperti apapun. Lah itu namanya warisan. Kalau jenengan sudah niat 100% memondokkan anaknya kepada seorang kiai, ajengan, habaib, sayyid, syekh, ustaz, ya harus manut apapun yang akan dilakukan syekh. Ma'had ini Bu, pondok ya. Pondok itu adalah sudah bahasa Arab. Fundukun, ya enggak? Kenapa masih dibahasa Arabkan lagi? Ma'hadun. Al-Ma'hadil Islami Nahdlatul Ulama Radatul Munqirin. Kan gitu. Kenapa masih dibahasakan Arab? Lah, ma'had itu ternyata kalau dalam ilmu sharaf dinamakan isim zaman dan isim makan. Ma'hadun, mihad adalah waktu perjanjian, tempat perjanjian dengan sang guru. Yai, ini anak saya pasrahkan kepada Yai agar dididik ilmu yang benar, yang bermanfaat. Jangan izinkan pulang kalau belum dapat ilmu yang bermanfaat. Saya pasrah. Ini anaknya sudah saya serahkan jenengan, jadi anaknya sampai. Ya Bu, Pak, saya terima di sini mondok sama kekerasan, semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Sudah berjanji, sudah jadi anaknya dia. Anak saya siap saya panggil Abah. Abah itu panggilan sunnah. Jadi Fatimah itu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha kalau manggil ayahnya Abah. Abah itu sama dengan Ummah. Kalau Abi bapakmu, kalau pakai Abi saja. Tapi kalau pakai hak mahabbah, hak kecintaan sangat cinta. Karena ada orang masa panggil Abah Mbah. Bukan, Abah itu panggilan saya. Abah. Orang tuaku yang sangat mencintai. Maka dalam riwayat Fatimah itu kalau manggil Rasulullah Abah, bukan Abi. Kalau Abi bapakku saja, bapakku. Kami pamanku saja. Tapi kalau Abah, Ummah, ibuku yang mencintai. Ibu sayang. Bapak yang paling mencintai itu Abah. Dalam riwayat itu Abah, Ummah, ini kalau ibu saya, Ummah ibu yang mencintai, sangat mencintai, sayang. Ini Abah. Karena saya semuanya, ada saya. Nah, itulah di pondok pesantren. Di pondok pesantren. Nanti kalau hari sampai tidak bisa bikin ayam tulang jadi ayam jago, boleh makan saja. Apa saja, ya kan? Saya bilang di sana, yang mau merokok silakan. Kalau kalian gapal Quran mau merokok satu truk boleh. Saya bilang begitu. Ada yang melanggar, mau apa? Ya. Kalau kalian mau apa yang kalian dinam, kalau sudah sukses. Maka orang mondok itu fantadiru bidayatlah wala tandiru nihayat. Kalau kita melihat orang sukses, presiden, gubernur, dosen, kiai, jangan melihat sekarangnya dong. Awalnya seperti apa? Ya Allah. Kita ini saya kecil. Dalam karomahnya di dalam kitab mana Ibnu Ruburan, beliau itu pernah dalam satu malam dicoba oleh Allah mengalami khilfil manam, mengalami inzal, setiap tidur dicoba oleh Allah keluar air mata. Sampai berpuluh-puluh kali itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan berjuru ya wis turu. Esuk-esuk bangun kesiangan ya go atus ora. Mangkat ning sawah nyeblok ya kepet. Durung atus kita kok bisa ngulur Pak. Mari ditabur digabung. Ya, ini.
Itu satu benar coba sampai beliau supaya tidak mimpi basah, beliau itu nggak mau tidur sampai beliau itu naik tangga, naik tangga ondo, ya tahu ondo ya, ondo ya apa? Tangga ya, supaya tidak di dalam tangga itu masih dicoba oleh Allah dengan ngantuk. Itulah beliau setiap minggu itu mandi terus dalam malam mandi sampai badan diriwayatkan sampai ratusan kali. Ya Sultan Aulia Syekh Qutb sampai tadi itu waktu nyantri. Saya tuh dulu di pondok itu, ya nyokor begitu. Jadi perjuangan Syekh Qutb Jailani untuk menggapai iman yang sempurna sampai jadi Sultan Aulia itu adalah perjuangan yang sangat berat. Kalau begitu juga dengan walaupun kita tidak bisa seperti beliau, yang minimal mengikuti ajaran beliau. Salah satu ajaran beliau adalah zikrul anfas, menjaga masuk keluar masuknya nafas dengan zikrul Kalau itu sakit dadanya, tubuhnya, pikirannya semrawut, bingung, caranya gimana? Zikrullah. Tarik nafas juga, heningkan. Tarik. Tutup golongan 9 ya. Orang kalau puasa itu semua kan tutup golongan sama gitu. Mata lo, kuping lo, irung golongan lo, cangkem sih, terus golongan ngarep. Siapa sih yang golongan dia selamat gitu. Nah, di hari ini kita semuanya mengkhalif. Jadi semua jasa-jasa beliau termasuk thariqah qudiriyah wa naqsabandiyah. Termasuk kita dilatih bagaimana cara berzikir, ya, membuka kunci surga, ya. Surga itu ada kuncinya. Lah kunci itu kalau kita mau menggunakan diubah-ubah betul. Digerak-gerakkan enggak? Ya itu kalau starter motor digerakkan enggak kuncinya? Nah, digerakkan enggak? Kecuali mobilnya sudah canggih. Engine start. Mobil yang bisa ditunggain itu bisa Mekarsari. Enggak usah digerak-gerak mau menengah. Tapi kan lah ini ngomong engine start. Mobil sing larang. Tapi nek mobil kaya motor sampean, nek tangannya berapa? Motor kaya urip, bisa urip lho. Coba menengah. Urip lho. Begitu juga dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ya, ini dia besarnya. Ini namanya kita nanti membuka pintu surganya Pak di akhir. Ini sanadnya mutasil sampai Rasulullah, sampai malaikat Jibril, sampai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari besar la ilaha illallah. Allahnya di bawah, maaf ya, di sebelah kiri itu di bawahnya 2 jari ini ada tempat namanya tempat bersemayamnya ruhnya manusia. Ya. Tempat bersemayamnya ruhnya manusia ini, nyawa manusia itu dari siapa? Dari siapa? Allah. Kita asalnya dari Allah. Kalau sudah jadi manusia, wajibnya apa? Tidak boleh lupa sama Allah. Kalau sampai lupa sama Allah, berarti sama dengan kebusa. Berarti kuburan numpak sepeda mau. Iya, kita semuanya kan kuburan. Iya, benar enggak? Ini kuburan nih. Kuburan sapi ada di sini. Kuburan ayam, titik jabu, kambing, sate. Perut kita benar enggak? Kuburan enggak? Benar enggak? Kalau tidak isi dengan zikrullah, maka kita hanya sekedar kuburan. Loh, kuburan kok ya iso nandur pari. Maka kalau kita sudah dari manusia, jangan lupa Allah. Jangan lupa. Kan Rasulullah begitu. Jangan jadikan dirimu atau rumahmu hanya menjadi kuburan. Tidak. Sekedar tubuh atau tubuh kita ini menjadi kuburannya ayam, ya, kuburannya sate,
kuburannya ikan kumuh, kuburannya ikan cakalang. Maka harus dihidupkan. Kita ini manusia. Sama manusia apa kuburan? Manusia. Kalau manusia mengaku manusia, kita kan sudah janji sama Allah. Kita sudah berikrar. Bulan. Bayi. Siap ya Allah. Alastu birabbikum. Aku ini Tuhanmu. Ya Allah, aku adalah Tuhanmu. Alastu birabbikum. Bala syahidna. Ya Allah, Tuhan saya. Oh, berarti kamu walaupun ku tempeli daging, kulit, darah, sumsum, urat, nadi, mata, mulut, hidung dan kuping dan sebagainya. Oh, ternyata kamu tidak lupa sama saya. Iya ya Allah, saya tidak akan lupa. Engkau adalah Tuhan saya, aku adalah hamba-Mu yang Engkau ciptakan. Oh, gitu. Ya udah, lahirlah ke dunia. Tidak ada cerita mana? Langsung dihandari karena Romo, Lah ini, di dunia ini mulailah kita dicoba oleh Allah. Mulai kecil ya, mulai bisa membedakan. Oh ini aslinya ibu waktu lapar dan waktu kenyang ya. Oh ini roti yang basi. Oh ini yang roti yang enak. Oh ini nasi dingin, ini nasi hangat. Mulai kita memikir selain Allah. Mulai kita sibuk dengan pilih baju. Ini yang baju mahal, ini yang baju murah. Mulai kita melihat rumah. Oh ini rumah bagus, ini rumah jelek. Oh ini sepatu yang bagus. Terus manusia terus bertambah pikirannya selain Allah. Numpuk dan terus numpuk sampai terhijab antara Allah dengan manusia 70.000 hijab. Berapa Bu? 70.000 sudah padahal kita janjinya mau nyembah Allah, mau ingat Allah ketika mau dilahir. Nah, makanya itu adanya Thariqah Syekh Abdul Qadir cucu Nabi meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi lewat jalur Sayyidina Ali. Isi la ilaha illallah. Manusia ini kalau sudah zikir berarti dia sudah di alamnya. Sudah di alam. Kalau manusia itu sudah sholat, senang apa? Tergesa-gesa. Wah, simpul kuwi sak kabur nggih. Allah, langsung tahiyat. Pertama, apa itu dekat dengan santri-santri. Kadang-kadang saya duduk sama santri-santri ngobrol. Santri-santri itu lucu ceritanya. Ngobrol cerita sama saya. Abah, dulu tuh saya dosa kan. Kenapa? Saya tuh dulu tuh bohongin ibu saya. Terus apa? Bidang apa? Saya dulu pura-pura masuk kamar sholat. Padahal nggak sholat. Saya tergesa-gesa mau nonton film boneka di TV kan. Saya tuh nggak sholat. Bukan saya orang tarik kayak orang habis sholat. Habis itu saya keluar. Udah sholat nak? Sudah sholat Bu. Ini, ya sholat ya. Nah ini, kayak gitu. Kita semuanya ini dari Allah. Kalau sudah jadi manusia, Ibu lihat gak itu pohon mangga itu? Ibu lihat ya pohon mangga itu? Pohon mangga itu asalnya dari mana? Apa Bu? Dari pelok, alias biji mangga. Enggak loh. Asalnya dari biji mangga alias pelok. Itu bahasa Inggris itu. That is a pelok. Gitu. Pohon mangga itu asalnya dari apa, Mak? Dari biji mangga. Bahasa Inggrisnya nih pelok ya enggak? Itu makanya pelok lah. Gitu. Asalnya dari biji mangga. Kalau sudah tumbuh jadi pohon mangga, gitu, kira-kira Bu sampai nanam mangga, gitu, dari biji udah tumbuh, terus mangganya nggak bisa mengeluarkan biji,
berarti alias tidak bisa jenengan marah enggak? Marah apa enggak? Iki wis opo? Kaki alir dong. Kok nandur udah dikasih pupuk kandang, udah gelipret-gelipret letong buat mupuk loh. Udah ditanam bertahun-tahun kok malah nggak bisa nungguin, nukulin, keluarkan biji mangga. Alias that is a pelok. This is a pelok. Piye? Sudah nanam pohon mangga, mangganya nggak bisa berbuah. Kira-kira jangan ngontok nggak? Wis ngene wis mendino kena nyangkrang wae, ana semut-semute gatel-gatel aku anggere linggih kelarapan. Kok ya ora uwo-uwo wis 5 tahun ditanam. Gimana Bu kira-kira konya? Tegor ae. Masem iki ngono. Wis mangga ya. Itu manusia. Kalau pohon mangga itu dari pelok alias this is a biji mangga. Jadi pohon mangga harusnya bisa berbuah. Kalau mangga tidak bisa berbuah berarti mangga kan gimana? Buah kain. Sama kita Bu ya. Kita ini dari Allah. Dari mana? Dari Allah. Sesudah dari manusia harus bisa membawa nama Allah, zikir mengingat Allah di dalam hati. Kalau manusia ini tidak bisa gembol namanya Allah di dalam hati, berarti manusia apa? Manusia geni. Berarti cuma hanya sekedar kuburan yang naik sepeda motor. Kuburan yang nyangkul bisa iki wong kuburan ini sapi, kuburan ini daging kan tidak. Maka mari kita semua mengikuti Thaqifah Sultan Sayyidina Abdul Qadir Jilani dan semua kita kelak benar-benar diakui menjadi santri-santrinya. Beliau itu punya suatu dawuh. Niatkan hidup kita ini mulai dari lahir sampai kita mati niatnya ngaji. Apa Bu? Ngaji. Mondok sekolah sampai nikah, ya. Ngaji sampai mati. Ngaji sampai apa Bu? Mati. Yuk kita dikubur loh, masih diulang sama Pak Mudin. Mbah Siti Kondilati, sampean saiki wis ning alam kubur. Sebentar lagi akan didatangi dua makhluknya Allah yang bernama Munkar Nakir. Itu dua makhluknya Allah, Mbah. Mereka semua sama seperti sampean makhluknya Allah. Jangan takut, jangan gemeter. Kemudian kan gemeter. Kalau ditanya siapa Tuhan, maka jawab Allah. Itu berarti kita masih diulang. Maka kita niatkan sholat juga niat belajar khusyuk, ya. Orang khusyuk itu susah. Khusyuk itu susah apa kata Bu? Allahu Akbar, inna sambeli kekasinan. Allahu Akbar, inna tempe ini merakyat al-Ghasawi. Kopiye Pak Nenek mulai mesti digebuki. Ya tak? Ya Allah, Akbar kucuk-kucuk udan. Waduh, piye klambe ini kayak kudanani. Terus kabeh piye umpamane dadi apane apoki. Ya lho. Salat khusyuk itu adalah susah gitu. Pernah Sayyidina Ali itu kan pintunya ilmu gitu. Disuruh untuk sholat khusyuk. Ali, nanti kalau kamu bisa khusyuk tak kasih serbanku ya. Salah satu lidahku, salah satu selendangku. Siap ya. Udah, Sayyidina Ali udah sholat. Udah khusyuk, mau khusyuk. Ketika mau salam Sayyidina Ali, nanti kalau mau dikasih serban ini yang mana ya? Yang kuning apa yang hijau ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nangis ya Rasul, aku berkusah khusyuk. Ngaku. Sebenarnya kan bisa-bisa saja. Dia bisa khusyuk. Udah kita kasih kertas. Nih. Itu. Makanya kita niat belajar sholat khusyuk. Walaupun nggak bisa, tetap belajar. Ya. Belajar ikhlas. Gitu. Guru saya Bayi Abdul Rahman Masum Keji itu bilang, kalau kamu ketakutan karena ria sehingga tidak jadi amal, itu setan tepuk tangan. Mau sedekah, ya wis nggak apa-apa.
alah karena suaminya karena tetangga, udah terus saja jalankan. Yang penting niatnya hatinya ini benar-benar karena Allah, bukan karena tetangga, bukan karena ini karena itu, enggak, karena Allah, karena Allah. Kalau kita ketakutan karena khawatir ria, kita berhenti, waduh. Nanti saya dibilang pamer kan. Jadi setan keblongan menyebabkan kita nggak jadi nggak apa-apa, masih karena ada cowok cantik, cowok ganteng, setelahnya yang merah. Kalau sing dulu ono kotak amal lewat Jumatan kita turu. Karena nggak ada yang lihat. Nah ini ya. Jadi mari semua kita mengambil hikmah yang besar, ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kamu belum bisa ikhlas, sholatlah belajar itu satu ujian. Dan salah satu makolahnya yang paling terkenal adalah waktu khutbahnya yang singkat, memberi sesuap makanan ya, sepotong makanan, memasukkan makanan sepotong makanan ke dalam perutnya orang yang lapar, itu lebih afdal daripada membangun 1000 masjid. La haula wala quwwata illa billah. Sekarang itu kan orang itu bermewah-mewah membangun masjid, ya. Tapi seperti bangun keran. Saya keramiknya, saya semennya, saya besinya, saya ininya. Kira masjidnya bisa jadi surat nggak mau. Lihat masjid kayak temukan bata dan semen. Itu apa itu? Hasil apa? Ya. Dengar adzan seperti kayak dengar suara. Iku adzan apa manuk beo itu. Hayya 'alas shalah. Krungun apa? Itu suara apa ya? Etok-etok ora buta tuli bisu. Seperti orang bangun keran zaman akhir itu. Maka tanda akhir zaman kelak orang akan bersaing-saingan dalam membangun masjid. Tapi itu nempatin enggak, kita pernah sholat. Masjid bagus kan? Ya Allah, Bu, yang sholat itu saya sama imamnya toh. Saya itu tamu suruh adzan, sama adzan. Jadi makmumnya jadi ini 2 orang toh. Masjid masya Allah, bukan granit, marmer. Masjid lantainya marmer. Ya Allah, sampai temboknya marmer semua. Tapi yang sholat saya sama imamnya itu, imamnya sudah tua, datang itu pakai tongkat. Ya Allah, bener. Nah, itu bener. Jangan sampai seperti kita iuran membangun keran. Saya besinya, saya catnya, saya ini. Tinggal giliran suruh naik, saya bangun. Naik juga di lantai. Siapa yang mau? Gak ada yang mau. Sholatlah kamu sebelum kamu disolat. Maka belajar. Niatkan kita semuanya apa yang itu tadi. Kalau orang itu kalau memang ibadahnya kuat, gitu, itu adalah sosialnya juga kuat. Jadi orang itu kalau tidak peka terhadap orang lain, maka ibadahnya hanya sekedar daging dan kulit yang berjungkat-jungkit. Ini daging kulit. Ahli sholat, ahli baca Quran, ahli baca kitab, tapi sama orang miskin nggak peduli, sama anak yatim nggak peduli. Itu percuma sholatnya. Ono dulure, utamakan saudara-saudara. Ya. Kita boleh sedekah di sana, tapi kalau ada saudara kandung yang punya anak, ponakanmu yang yatim, itu juga. Ma anfaqtum min khairin walil walidaini wal aqrabin. Pertama, siapa yang perlu kita sedekahi? Nomor 1, orang tua kita, ayah bunda kita. Setelah itu kita lihat, ada adik saya punya nggak bisa sekolah, kerabat dulu. Kemudian baru yang jauh, ya sama. Lalu ponakannya nggak bisa sekolah, nggak bisa makan, transfer uang ke mana? Ke Palestina, ke Suriah. Lalu tangga ini dia lagi senangan, musolanya mau roboh, wis dekat 5 juta ke Suriah. Ya Allah, musolanya sendiri mau roboh, mau ini kesalahan. Dulukan yang terdekat, ya. Dulukan yang paling dekat.
Makanya itu semoga kita di siang hari ini kita semua mendapatkan barokahnya siang. Yang kaul yang ke-882, insya Allah kita ini nanti bersama Nakim, habis baca istighosa ya. Nah, semoga mendapatkan barokahnya Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani dan kelak di yaumil mahsyar kita diakui sebagai santernya. Barang siapa yang di dunia ini niatkan ngaji ya, mau sedekah niat ngaji sedekah ya toh. Nah, latihan banyak ataupun sedikitnya itu Allah semua yang memandang dan dipandang hatinya. Ya syukur-syukur ya kayak ikhlas. Tapi kalau tidak bisa banyak ya sedikit tapi bahkan sampai Rasul menggambarkan bangun istanamu di surga walau bi qattah, bangun istanamu di surga walaupun hanya sebesar walaupun sebesar batu sebesar apa telur burung qattah, burung itu loh, burung apa namanya yang di rumput-rumput kan siapa apa mana gemak apa ya kecil-kecilan atau mana sing do kecil-kecil itu apa burung puyuh. Bangunlah istanamu kelak di surga walaupun hanya dengan batu sebesar perunggu. Ya nek iso ya justru sampe lakon Pak Yai, saya ini timbang material. Aduh kapan di situ nanti. Semoga masjid kita ini cepat jadi ya. Semoga nanti kita bisa ngaji di jalannya, diberikan kesejukan, kenyamanan ya. Bisa istiqomah ala mudawwamati sidqi wal wafa. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anu surat jurusannya sama juga. لقد وجب النبي والمرسلين والملائكة المقربين وإلى جميع الأولياء والشهداء والعلماء والفقهاء والصالحين وعلي كل وأصحابه كل وأتباع كل وإلى أرواح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تنزل بينهم وإلى يوم الدين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلى روحي سلطان سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ورسوله وبره ومشايخه وآل بيته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح آبائنا وأمواتنا وجداتنا ومشايخنا وشيخنا خصوصا شيخنا شيخ جوهر البصرواني الصوفي بجد هذا المناكب ونشره له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ibu-ibu semuanya ya para jemaah muslimat semuanya, nanti kalau saya bilang hajati, kalau saya diam sampai sebutkan keinginannya masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibarokati wasilati mana tuh saya berpuji. Nanti kalau saya bilang hajati saya diam sampai minta kepada Allah masing-masing. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah semoga diselesaikan oleh Allah. Yang punya cobaan berat semoga dihilangkan cobaan berat itu. Baik seluruh hajatnya disebutkan dan yaitu disebutkan semuanya hajat diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya. Wa ila arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i minhum wal amwat khususan